Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah tetapkan kepada kita selaku makhluknya, yang pada hakikatnya di hadapan Allah kita ini adalah telanjang dan hakikatnya kita adalah lapar dan hakikatnya kita tersesat. Tetapi dengan sempurnanya Allah menjadi Rabb yang kita sembah dan kita serahkan cinta kita kepadanya, Allah memberikan pakaian, sandang dan pangan kepada kita, karena Allah adalah zat yang sempurna di dalam nama dan sifatnya, sehingga kita sempurna menjadi manusia di dalam kenikmatan hidupnya, bukan karena kehebatan kita memiliki akal, bukan karena kepintaran dan keuletan kita mendapatkan sesuatu, tetapi kebaikan di dalam hidup kita disebabkan kita sempurna menjadikan Allah menjadi Rabb yang kita sembah dalam kehidupan. Inilah keberuntungan yang paling besar, yaitu adalah keberuntungan seorang manusia ketika beriman kepada Allah, karena dia tidak salah menetapkan pilihan. Orang yang beriman kepada Allah, dia bersandar kepada zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa, zat yang sempurna di dalam rahmannya dan zat yang sempurna di dalam rahimnya. Makanya inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dalam setiap inci kehidupan kita, karena besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan. Makanya Imam Ibnu Qayyim, beliau itu pernah ditanya, manakah yang lebih utama antara hati yang bersyukur dengan hati yang bersabar? Maka beliau menjawab, aku tidak mengetahui manakah yang lebih utama antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar. Tetapi hakikatnya sesungguhnya siapapun yang memiliki hati yang bersyukur dan memiliki hati yang bersabar, kedua sifat itu akan menghantarkan pelakunya untuk mendapatkan surga dan ridhonya Allah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur setiap waktunya. Apabila kita mendapati keadaan yang menyenangkan dan mudah, tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali kepada Allah, seraya kita berzikir alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihah. Sebagaimana Nabi mengucapkan zikir itu apabila beliau mendapati keadaan yang menyenangkan. Apabila di antara kita sedang diberikan ujian oleh Allah, maka tidak ada sikap kecuali adalah sikap kesabaran. Karena sesungguhnya Nabi bersabar dan Nabi mengucapkan apabila dia mendapati keadaan yang kurang menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Siapapun yang hari ini dilapangkan, bersyukurlah. Dan siapapun yang sedang diberikan ujian, ketahui jalan ke surga itu bukan jalan yang penuh dengan bunga yang cantik dan bunga-bunga mawar, tapi jalan ke surga itu ada ujiannya, supaya kita mampu menghayati secuil perjuangan para nabi dan para rasul ketika mereka mengemban beban dakwah menyampaikan kalimat Allah. Disitulah kita faham diberikan ujian supaya mampu menghayati perjuangan para nabi dan para rasul. Dan inilah yang menjadikan kita bersabar apabila diberikan kesulitan. Orang yang sabar dan orang yang syukur sama-sama masuk surga, dan kita semoga selalu memiliki dua sifat itu di dalam hati kita. Menu hati kita cuma dua, hati yang bersabar atau hati yang bersyukur. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi kepada tetangga saya. Tentunya kaitan dalam cerita ini termasuk di dalamnya adalah anak sendiri dan keluarga kita, yaitu adalah ketika ada salah satu di antara jamaah yang pernah datang ke rumah, bahwasanya beliau menyampaikan tentang kondisi istrinya. Ketika kondisi istrinya mendapati dan menderita penyakit toksoplasma yang cukup banyak di dalam rahimnya, tingkatnya sampai ribuan, di mana apabila hasil itu didapatkan dari seorang wanita, kesulitan untuk memandung seorang bayi, dan apabila mengandung bayi risikonya sangat besar. Apabila dipaksakan dengan izin Allah maka bisa menjadi cacat dan lain sebagainya. Maka ketika kita memberikan kepada beliau nasihat, karena agama ini adalah agama nasihat, bukan berarti yang memberikan nasihat itu lebih baik, tetapi kita berusaha untuk saling memberikan nasihat kepada saudara kita. Setelah kita ngobrol cukup panjang,
bagaimana saya menyampaikan kepada beliau tentang keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang diuji supaya mereka bersabar, maka giliran beliau itu pulang. Ketika pulang, saya menyelipkan satu pertanyaan basa-basi sebelum beliau pulang. Apakah istri antum ini suka dengan kucing dan hewan-hewan unggas lainnya? Kemudian ternyata sang suami menjawab, enggak Ustaz, suami saya, istri saya ini tidak suka kucing, dan beliau termasuk orang yang sangat bersih dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan perabotnya dan rumahnya. Tetapi qadarallahu ma yasha, ada satu sebab yang tidak kita sadari, ternyata itu menjadi salah satu pemicu selain dari takdir Allah, menjadi pemicu tumbuhnya toksoplasma di dalam kehidupan rahim istri saya. Yaitu adalah beliau punya tetangga, tetangganya ini punya hobi, yaitu adalah sering mengumpulkan kucing-kucing liar yang dibuang oleh pemiliknya. Mungkin liar, mungkin hilang. Mungkin kalau kucing antum ada yang hilang, mungkin dikumpulkan sama beliau juga. Kemudian akhirnya karena saking banyaknya kucing dimiliki oleh beliau, sampai terkadang tidak mampu beliau kontrol, sering keluar dan akhirnya sering ke rumahnya beliau. Rumah beliau kalau kebuka sedikit maka kucing itu masuk, jendela terbuka sedikit masuk, dan akhirnya lama-lama istri saya tidak bisa mengusir setiap hari kucing itu, dan akhirnya mau tidak mau akrab dalam tanda kutip dengan kucing itu. Wallahu a'lam bishawab, benar atau tidak? Karena sesungguhnya semuanya terjadi karena takdir, dan kita juga tidak mengetahui pemicu pastinya itu apa. Tetapi yang jelas di situ kita mendapati sebuah faedah, bahwasanya ternyata di dalam dunia kesehatan, untuk mendapatkan kesehatan bukan hanya kita menjaga pola hidup dan pola makan, tapi ternyata dalam dunia kesehatan, supaya kita mendapatkan kondisi prima di dalam tubuh kita, kita juga harus mengerti apa perkara-perkara yang mampu menjadi pemicu penyakit, supaya usaha kita ketika menjaga pola makan dan pola hidup tidak rusak disebabkan kita lalai memperhatikan pemicu penyakit yang merusak kehidupan kesehatan kita. Makanya inilah yang menjadi perhatian kita di dalam kisah nyata yang pernah disampaikan oleh salah satu ikhwan. Mungkin antum bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Judulnya rayap, pembukaannya kucing, ya kan? Maka kemudian kaitan ini sangat erat sekali, karena ternyata di dalam pembahasan ini kita akan bicara bahwasanya hari ini banyak di antara kaum muslimin itu mengerti tentang segala macam ibadah yang bernilai dengan pahala-pahala yang berlimpah. Kita sebagian besar mengerti bagaimana sholat syuruk, keutamaannya. Kita mengerti bagaimana keutamaan sedekah. Kita memahami bagaimana keutamaan kita mencari ilmu. Kita mengerti bagaimana keutamaannya ketika kita berdoa pada waktu hari Jumat 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Banyak di antara kita tidak ternafikan, tidak bisa kita bantah, banyak di antara kita ngerti tentang keutamaan ibadah ini dan ibadah itu. Tetapi naasnya dan tragisnya, banyak di antara kita yang ternyata tidak tahu perkara-perkara apa yang paling cepat bisa menjadikan ibadah kita dan pahala kita itu hilang. Karena banyak di antara kita tidak menyadari ada dosa-dosa yang bukan hanya membawa kehinaan kita di hadapan Allah yang disebut dengan al-kabair, tapi ada dosa-dosa di mana dosa itu bersifat sebagaimana rayap yang mampu menghancurkan bangunan kita di dalam kita beramal dan mampu menghilangkan pahala kita dalam waktu yang sekejap ketika kita tidak tahu perkara apa saja yang bisa menghilangkan pahala kebaikan kita. Sama kayak tadi, contoh, alangkah kita bisa bayangkan akhwatnya itu, istrinya beliau adalah orang yang bersih, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, tetapi karena beliau tidak tahu pemicu perkara virus, sampai akhirnya beliau menderita penyakit itu dengan takdirnya Allah. Maka sama pula alangkah menyedihkan apabila kita melulu memperhatikan tentang masalah-masalah tentang ibadah, tapi kita tidak faham tentang perkara apa yang dibenci oleh Allah yang bisa menyebabkan ibadah kita hancur. Maka bisa jadi ketika kita tidak faham tentang itu, di satu sisi kita rajin beribadah, di sisi yang lainnya kita sering mengundang angin untuk menghancurkan bangunan ibadah yang telah kita lakukan dengan susah payah. Inilah yang mengatakan, inilah yang menjadikan saya memilih kata rayap ibadah. Karena ternyata bukan hanya ibadah yang bisa memberatkan amal timbangan, tapi perhatikanlah ada rayap
yang siap menghancurkan bangunan pahala yang kita lakukan, sebagaimana gula bisa merusak semut, sebagaimana jamur yang basah bisa merusak tembok, sebagaimana pula ada rayap yang bisa menghancurkan kayu dan merobohkan tiang serta atap rumah kita, maka fahami ada rayap ibadah, di mana rayap itu bisa menghancurkan setiap amalan pahala yang telah kita lakukan dengan susah payah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti tentang pokok-pokok keburukan, di mana kita bukan hanya berkewajiban untuk mengetahui perkara-perkara kebaikan saja, tapi kita dituntut oleh syariat, kamu harus ngerti nih perkara keburukan itu apa saja. Tapi kalau kamu tidak tahu, bisa jadi kamu mendatangi perkara keburukan itu tanpa disadari bekas dari perkara keburukan itu merusak segala ibadah yang telah kita lakukan. Makanya perhatikan Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman dalam satu riwayat Muslim, beliau merupakan salah satu sahabat di mana kebiasaan beliau berbeda banget dengan para sahabat yang lainnya. Kalau para sahabat yang lainnya selalu bertanya tentang pokok kebaikan, itu berbeda dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau menceritakan tentang dirinya seraya beliau bercerita, "Kanan nas yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani." Banyak orang yang sering bertanya tentang pokok-pokok kebaikan, tapi beda dengan saya. Wa kuntu, adapun saya, as'aluhu adalah orang yang selalu bertanya kepada Nabi anisyarri, tentang keburukan. Makhafatan, kenapa saya itu sering tanya tentang keburukan? Makhafatan, karena saya khawatir kalau keburukan itu tidak aku ketahui, maka sesungguhnya keburukan itu akan menimpa kepada diriku dan menimpa kepada agamaku, merusak kedudukanku di sisi Allah, disebabkan aku tidak tahu pokok-pokok keburukan di dalam agama itu apa saja. Jadi kemudian sampai Hudzaifah sampai dari 1400 tahun yang lalu sudah ngingetin, jangan hanya kamu tahu indahnya beribadah, tapi kita harus tahu tragisnya dan buruknya jalan keburukan, bukan untuk mengikuti dan meretas jalan di atasnya, tapi harus kamu ketahui jalan keburukan itu apa, supaya kamu menjauhi jalan itu dan tidak merusak kehidupan dan posisi kamu di hadapan Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai di dalam beliau kitabnya Raudhatul Muhibbin, itu beliau sampai kemudian menerangkan al-mahabbah la tatim illa bi arba'ati arkan. Sampai kemudian Imam Ibnu Qayyim menceritakan, sesungguhnya cintamu kepada Allah tidak akan pernah sempurna sampai menggabungkan 4. 1, kata beliau, mahabbatu ma yuhibbuhullah. 2, mahabbatu ma yubghidhuhullah. 3, mahabbatu man yuhibbuhumullah. 4, ma'rifatu man yubghidhuhumullah. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim ketika beliau banyak membaca kehidupan para salaf ketika mereka menjauhi perkara keburukan dan berilmu tentang keburukan itu, sampai Imam Ibnu Qayyim beliau melahirkan sebuah teori dalam cinta kepada Allah. Beliau berkata, cintamu kepada Allah tidak akan sempurna sampai menggabungkan 4 syarat. 1, kamu mengerti perkara apa saja yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, kamu mengerti perkara apa yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, kamu mengerti siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kamu mengerti siapa saja yang dibenci oleh Allah. Di situ Imam Ibnu Qayyim menyebutkan syarat yang kedua, yaitu adalah kita harus mengerti siapa atau apa saja yang dibenci oleh Allah. Ya salah satunya supaya tidak rusak kehidupan kita beribadah kepada Allah hanya disebabkan karena tidak tahu pokok keburukan itu apa. Dan inilah yang menjadi kewajiban kita. Kita ambilkan contoh sebentar. Kalau tadi contoh dalam kehidupan kekinian, ini contoh dari kehidupan pada zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi ada seseorang itu yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah merupakan salah satu di antara tokoh-tokoh musyrikun Quraisy. Tetapi berbeda dengan Abu Jahal, berbeda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab terkenal bagaimana kejahatan mereka dan bagaimana permusuhan mereka kepada Nabi, begitu sangat besarnya. Tapi berbeda dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, seseorang yang masih musyrik, tetapi dia adalah orang yang baik.
Dia melakukan banyak amalan sunnah walaupun dia tidak masuk Islam. Bahkan dikatakan oleh Ibunda Aisyah, kalau kamu mengerti tentang Abdullah bin Jud'an, setidaknya ada 3 kriteria istimewa dalam Abdullah bin Jud'an. 1, yukrid dhaif. Dia itu selalu memuliakan tamu. Bahkan dalam satu riwayat yang disebutkan, sampai Abdullah bin Jud'an itu punya 1 piring gede, paling bagus. Piring itu tidak boleh dipakai oleh anggota keluarganya. Tetapi piring itu hanya boleh dipakai oleh tamu yang datang ke rumahnya untuk dia hormati sampai dia tidak mau memberikan perabot sisa untuk para tamu yang datang ke rumahnya. Masya Allah. Kita yang sudah tahu sunnah aja tidak ngedah kayak gini. Ini masih musyrik. Kemudian yasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Yafukul ani, dan dia suka membantu. Tapi kemudian satu perkara yang dia lakukan, di mana perkara itu tidak mampu sembuh dari hidupnya. Dia tetap beribadah kepada Lata dan Uzza dan selalu menolak apa yang disampaikan Nabi walaupun dia tidak pernah memusuhi Nabi dan para sahabat. Bahkan dalam beberapa catatan sampai diterangkan para sahabat kalau membutuhkan pertolongan, di antara orang musyrik yang mereka datangi itu adalah Abdullah bin Jud'an. Makanya ketika meninggal dunia, maka kemudian salah satu orang yang kemudian ingin tahu bagaimana kedudukan Abdullah bin Jud'an itu siapa? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kemudian menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an telah meninggal dunia. Suka menyambung tali silaturahmi, suka membantu orang yang membutuhkan, dan suka memuliakan tamu. Artinya orangnya baik banget ya Rasulullah. Cuma satu, dia masih musyrik. Bagaimana tempatnya ya Rasulullah nanti di akhirat? Maka Nabi kemudian menjawab singkat, kana finnar. Sesungguhnya Abdullah bin Jud'an itu berada di dalam neraka. Singkat, padat, tapi itulah akidah. Disitulah kita mengetahui kenapa Abdullah bin Jud'an, semua kebaikannya yang harusnya menjadikan Abdullah bin Jud'an itu selamat dalam kehidupan di akhirat, tapi justru dia tidak selamat dalam kehidupan akhirat karena dia melakukan satu perkara yang merusak semua ibadah yang dia lakukan, yaitu adalah kesyirikan yang dia lakukan, menjadikan Allah tidak membutuhkan sama sekali ibadah yang dia lakukan ketika ibadah itu tercampur dengan perkara yang paling Allah benci, syiriknya dia kepada Allah di dalam doa, menjadikan Allah tidak punya hajat untuk menerima setiap amal yang dikerjakan oleh Abdullah bin Jud'an. Cerita itu sama persis dengan Abu Thalib. Kita sepakat ya ikhwan, Abu Thalib adalah orang yang baik. Orang yang berhasil menjadikan Nabi meneteskan air mata. Orang yang selalu bersama Nabi, bahkan ketika Nabi diboikot, maka Abu Thalib pun termasuk orang yang bersama-sama diboikot. Orang yang selalu menjadikan dadanya menjadi perisai hidup. Jadi kalau kantum pengen tahu siapa sahabat yang menjadikan dadanya perisai hidup, itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi siapa orang musyrik yang menjadikan dadanya itu menjadi perisai hidup bagi Nabi? Itu Abu Thalib. Makanya Abu Thalib keberadaannya yang sampai menjadikan orang-orang Quraisy musyrikun tidak mampu membunuh Nabi karena dia masih ada. Tapi tahukah kita, ketika semua kebaikan dilakukan, sampai Nabi pun tidak mengingkari sedikit pun kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib. Dan Nabi orang yang paling tahu tentang keadaan manusia di atas muka bumi, yang tahu itu siapa? Rasul. Makanya kemudian ternyata ketika meninggal dunia, perhatikan, Rasulullah sempat menangis, bahkan akhirnya Rasulullah itu mendapatkan syafaat yang paling besar, di mana syafaatnya salah satunya akan diberikan kepada Abu Thalib. Dan perhatikan perkataan Nabi ketika mengingatkan tentang pamannya Abu Thalib, la'alahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamati ayuj'alu fi dhahdahim minan nari yablughu ka'baihi yaghla minhu ummati maghihi. Jadi kemudian sampai Nabi, kemudian beliau itu bersabda, semoga syafaatku nanti bermanfaat untuk pamanku Abu Thalib. Dia diletakkan di neraka yang paling ringan. Di atasnya neraka, asapnya menyentuh kepada mata kakinya, tapi ketika asap itu menyentuh kepada mata kakinya, mendidih isi otaknya Abu Thalib. Dan itu pun sudah merupakan azab yang paling ringan disebabkan ia mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kebaikan beliau ketika lapar, kebaikan beliau ketika menjadi perisai hidupnya Nabi.
Kebaikan beliau ketika beliau itu merawat Nabi, padahal Abu Thalib itu orang miskin, tidak punya apa-apa. Kebaikan Abu Thalib ketika beliau dimusuhi, karena antum harus paham, Abu Thalib mengalami perubahan total ketika akhirnya melindungi Rasulullah setelah Nabi mengikrarkan dirinya menjadi seorang Nabi dan Rasul. Saat itulah babak baru kehidupan Abu Thalib itu menjadi berat, sulit. Semua kebaikan itu tidak ada harganya di sisi Allah. Cuma satu, syirik dalam masalah doa yang menjadikan Abu Thalib tidak mau memurnikan ibadahnya kepada Allah di dalam doa. Maka kesyirikan ketika hatinya bercabang kepada Allah dan kepada Lata dan Uzza ketika dia berdoa sudah cukup bagi Allah menutup pintu surga, membuka neraka, menempatkan ia di dalam neraka hanya karena satu dosa yang dia lakukan ketika dia tidak mau bertobat darinya, dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah sampai meninggal dunia. Nah, disinilah kita harus paham. Ternyata mengetahui keburukan itu penting banget. Ya, karena kalau kita ingin sehat, ya harus tahu pemicunya penyakit. Kalau ingin sehat, tidak tahu pemicunya penyakit, ya akhirnya rajin olahraga, pagi lari terus. Tapi habis itu makan soto Betawi ditambah gorengan 6, tidak ada manfaatnya. Ya, kemudian sore latihan terus, tapi kemudian makan sate, kemudian makan ikan bakar, senangnya yang dibakar-bakar. Padahal kita tahu salah satu di antara pemicu penyakit kanker dengan takdir Allah, salah satunya adalah apabila makanan kita sering bersentuhan dengan areng-areng setiap waktunya dan keseringan, itu lebih membuka kesempatan kita punya penyakit kanker. Bukan kanker anak muda loh ya, kanker yang betul-betul kanker penyakit. Jadi disitulah kita paham, tidak ada gunanya lari, tidak ada gunanya kita fitness, tidak ada gunanya kita diet, kalau ternyata kamu aja tidak bisa bedain mana gorengan dan mana makanan yang sehat, mana makanan yang bisa memicu penyakit, dan mana makanan yang meminimalisir kita untuk mendapatkan penyakit. Itulah yang menjadikan kita, akhirnya dalam kesempatan kali ini kita bahas dosa yang kita sebut dengan rayap, di mana rayap itu bisa menghilangkan ibadah kita, karena ana dan antum bukan hanya diperintahkan untuk mengetahui pokok kebaikan, tapi ana dan antum diperintahkan dalam sunnah, ana dan antum harus paham apa itu perkara yang bisa merusak ibadah. Maka kita akan kemudian kaji satu persatu di antara amal-amal yang bisa merusak amal ibadah. Tapi sebelum kita membahas itu secara khusus, kita harus paham dosa itu ternyata dosa itu ada banyak ragamnya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini kalau kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Dhahabi. Ada dosa besar, ada pula dosa kecil. Apa sih bedanya untuk kita membedakan antara dosa itu kecil ataukah dosa itu besar? Imam Al-Dhahabi menerangkan bedanya apabila ada satu dosa disertai dengan kata-kata laknat, maka itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Apabila dosa itu kemudian disertai dengan kata-kata laknat, maka itu menjadi dosa besar. Contoh, antum ngelamar pekerjaan. Di dalam lamaran pekerjaan antum, lalu kemudian antum meriswah, kemudian menyogok orang. Maka kemudian antum mendapatkan pekerjaan itu. Maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang syubhat, dan antum ketika memberikan riswah, sogokan itu adalah dosa besar. Kenapa Ustadz berani mengatakan bahwasanya itu adalah dosa besar? Karena di dalamnya ada kata laknat ketika Nabi menerangkan dosa menyuap. Mana dalilnya? Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan laknatullah ala rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang yang kemudian mereka itu menyuap dan mereka itu disuap. Di situ kemudian ada kata laknat. Setiap dosa apabila disertai dengan kata laknat, maka itu menjadi dosa besar. Contoh juga yaitu adalah dosa membunuh. Dosa membunuh itu disertai dengan kata laknat, maka itu kemudian artinya menjadi dosa besar. Makanya hati-hati dengan darahnya kaum muslimin, jangan gampang mengkafirkan dan akhirnya menyebabkan gampang kita untuk membunuh. Karena darahnya seorang muslim itu harganya mahal, sebagaimana kehormatannya pun harganya mahal. Makanya dosa membunuh itu adalah dosa besar karena disertai dengan kata laknat. Coba sekarang kita buka sebentar di dalam surat An-Nisa. Ayat yang 93. Saya ingin ngajak untuk memahami satu perkara. An-Nisa 93.
Tidak ada yang nanya surat keberapa kan? Surat keempat. Sudah? Sudah ketemu? Sudah? Ya. Coba Bapak dibaca artinya. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar. Ya. Dosa membunuh adalah dosa besar karena ada apa? Kata-kata laknat, di mana Allah kemudian wala'anahu wa'addalahu adaban azima. Yang menarik di situ saya tanya, dosa membunuh itu sama dengan dosa syirik atau tidak? Sama. Sama atau tidak? Dosa yang tidak diampuni dan kekal di neraka itu dosa apa? Syirik. Sekarang kemudian membunuh, kekal di dalam neraka atau tidak? Saya nanya ini. Jangan dilihat. Dosa membunuh itu kekal di neraka atau tidak? Kekal atau tidak? Siapa yang mengatakan kekal? Angkat tangan. Tidak ada. Insya Allah ya, tawaduk banget ya. Dosa membunuh itu kekal di neraka atau tidak? Bapak, kekal di neraka atau tidak? Kekal. Sama dengan syirik. Loh, ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah. Dosa membunuh itu dosa syirik atau tidak? Tidak. Beda kan? Syirik itu dengan membunuh beda enggak? Beda, yang satu dimulai dari huruf S, yang satu dimulai dari huruf M. Yang satu syirik, satu membunuh. Dosa syirik dan membunuh itu beda. Yang satu syirik, ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, terhapus semua amalmu dan kamu akan menjadi orang yang pasti merugi. Sekarang saya tanya, membunuh itu syirik atau enggak? Ya, kenapa Allah sampaikan bahwasanya kekal di sini? Allah sampaikan kekal atau tidak? Padahal kalau kita selama ini di dalam akidah Ahlussunnah yang kekal di neraka itu membunuh atau syirik? Nah, sekarang saya tanya, Pak, membunuh itu kekal di neraka atau enggak? Loh, kan kekal. Ini yang salah itu ulama Ahlussunnah atau antum sebagai jamaah di Al-Furqan? Coba, Ayo Husnul, di mana? Tidak kekal. Ini Allah mengatakan khalidan fiha. Allah mengatakan kekal atau tidak kekal? Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Buku 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah masih ada plastiknya. Kalau saya tidak lupa. Gimana menjelaskan? Ya Pak. Tidak kekal karena masih dikisos. Tidak, bukan. Masya Allah ya. Berarti pas kajian Al-Kabair mungkin menghadiri mukadimahnya. Ya. Jadi di sini pendapatnya adalah para ulama mengatakan sifat ta'bid, sifat kekal yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada dua. Ta'bid alal mu'aqqad wa ta'bid alal abad. Yaitu adalah sifat kekal yang diucapkan untuk selama-lamanya dan sifat kekal yang sifatnya itu adalah sifat kekal yang sifatnya sementara. Tapi saking lamanya di dalam neraka sampai mirip dengan orang yang kekal. Saking lamanya di neraka. Allah sebutkan dosa membunuh itu dosa besar. Tapi yang mana dia tidak mengekalkan seseorang di dalam neraka. Tapi kenapa Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa khalidan fiha, kekal di dalamnya itu karena saking lamanya mereka di dalam neraka, saking lamanya hampir mirip dengan orang yang kekal. Itu menunjukkan apa? Mengalirkan darah seorang muslim itu harganya enggak remeh. Bukan harga yang murah. Ya kan? Makanya antum harus paham, Masya Allah dosanya besar. Orang kafir yang membunuh orang mukmin itu Masya Allah dosanya besar. Orang-orang yang kemudian sampai gampang mengkafirkan, akhirnya gampang membunuh, dosanya besar banget di sisi Allah itu. Ya, di situ kemudian kita bayangkan, ikhwan, saya melihat Masya Allah banyak orang-orang yang kemudian terdolimi yang semacam itu. Dan harga darah kaum muslimin itu sekarang murah banget. Padahal di sisi Allah sangatlah mahal. Ya, jadi antum harus paham. Kalau Allah menyebutkan kata khalidan fiha, khalidan itu ada dua.
Selama-lamanya artinya betul-betul selama-lamanya, ada selama-lamanya yang sifatnya adalah sementara. Tapi saking lamanya, dia tuh seakan-akan diserupakan dengan orang yang kekal. Dan itu salah satunya dosa membunuh. Jadi antum harus paham, ada dosa besar, ada dosa kecil. Menurut apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi, itulah perbedaannya antara dosa kecil dengan dosa besar. Ada dosa yang namanya ahmulikat, yang merusak. Ya. Dan di mana yang kemudian dinamakan dengan ahmulikat itu apa? Dosa-dosa yang sifatnya bisa merusak amalan ibadah kita. Dan kita tidak membahas al-kabair. Karena kemudian al-kabair itu mungkin antum akan pelajari bersama dengan kajian kitab al-kabair, yaitu galaksi dosa-dosa besar. Dan antum harus paham ini. Karena apa? Karena banyak di antara kita karena tidak ngerti galaksi dosa besar, akhirnya apa? Pengertian dosa besar itu hanyalah mencuri, membunuh, berzina, minum khamr, tak. Padahal dosa besar itu sangatlah banyak. Ragamnya lebih dari 50. Dan kita harus mengerti dosa-dosa besar itu apa. Supaya kita jangan sampai meremehkan satu dosa yang kita anggap biasa, tapi justru dosa itu bisa menyebabkan seseorang itu masuk neraka sampai 70 musim gara-gara dosa yang dia pandang itu biasa tetapi di sisi Allah itu berat. Makanya sampai Nabi menerangkan wa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa ab'adahullahu minha sab'ina kharifah. Sampai Nabi menerangkan ada loh orang yang ngomong satu ucapan tapi ucapan ini termasuk dosa yang besar banget. Walaupun yang mengucapkan itu adalah dengan kata-kata yang ringan dalam kondisi yang santai, dia menganggap apa yang dia ucapkan itu ucapan yang biasa, tapi ternyata dengan ucapan itu Allah menenggelamkan ia ke dalam neraka sejarak 70 musim gara-gara satu ucapan kata yang dia ucapkan ketika itu berat di sisi Allah. Makanya kalau setelah saya ditanya, Ustaz, kitab masalah dosa yang wajib saya habiskan, kajiannya itu apa? Al-Kabair. Habiskan itu dan kemudian harus paham supaya kita ngerti. Kita tidak membahas tentang dosa-dosa besar yang disebut dengan Al-Kabair, yang disertai dengan kata laknat ketika Nabi menyebutkan dosa itu. Tapi kita akan membahas tentang Al-Muhlikat, yaitu adalah dosa-dosa yang sifatnya merusak. Ya, di mana rusaknya dosa itu bisa merusak amal ibadah kita. Dan inilah yang akan menjadi perhatian kita dalam kajian kita kesempatan hari ini. Para ulama lalu kemudian menyebutkan, saya ambilkan dari salah satu tulisannya dari seorang ulama besar, Syekh Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala. Beliau mempunyai banyak kitab, salah satunya Silsilatu A'malil Qulub, ya, silsilah amalan hati. Dan itu termasuk karya monumental yang dimiliki oleh beliau. Al-Khusyuk fi Shalat salah satu juga kitabnya beliau. Beliau kemudian menyusun kepada kita tentang dosa-dosa yang sifatnya merusak. Dan itu ada banyak. Dan kita mulai satu poin supaya kita mengerti. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah, ya, di antara dosa besar yang kemudian ternyata akan membawa kerusakan amal ibadah kita, yaitu adalah al-ibadatu yuqsadu fiha ad-dunya. Yang pertama yang disampaikan oleh beliau termasuk dosa yang lembut, di mana letaknya itu di dalam hati, tapi bisa menyebabkan rusaknya ibadah kita, yaitu adalah ketika beliau menerangkan satu dosa, yaitu adalah orang yang berniat ibadah, tapi niatan ibadah yang dia miliki hanya bercita-cita untuk dunia saja. Yang pertama. Jadi kemudian dosa yang pertama yang kemudian bisa menjadi rayap dalam kehidupan, yaitu adalah orang yang niat ketika dia beribadah, yang mana ibadah yang dia lakukan itu harusnya untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam kehidupan kelak nanti di akhiratnya, tapi ma'al asaf, tapi sungguh kasihan. Orang-orang ini ketika dia beribadah bukan meniatkan ibadah itu untuk urusan akhirat, tapi dia justru meniatkan ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Maka niat yang salah yang bertengger di dalam hati ketika ingin mendapatkan dunia, maka sesungguhnya niat itu bukan hanya merusak ibadah yang dia lakukan, tetapi merusak segala macam pahala yang lainnya ketika niat itu tidak disertai dengan tobat sampai dia meninggal dunia. Hati-hati loh masalah hati. Karena apa? Ana dan antum memiliki Rabb yang sangat detail memperhatikan hati kaitannya dengan masalah niat. Tidak ada zat ikhwan yang paling detail bagaimana memperlakukan hati kita dalam niat kecuali adalah Allah. Makanya kemudian disinilah yang kemudian menjadi pijakannya apa? Mari kita buka dulu.
Surat Hud ayat 15 dan 16. Pijakan dalilnya yaitu adalah surat Hud 15 dan 16. Surat yang ke-11 ayat 15 dan 16. Sudah? Coba dibaca. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan diberikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah dikerjakan. Ya. Dalilnya, karena semuanya kita bahas dalil dulu. Karena semua ucapan apabila tanpa dalil sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat, maka itu adalah dongeng yang tidak perlu untuk dibenarkan. Dalil dari poin yang pertama ketika beliau menyampaikan bahwasanya dosa yang bisa menghancurkan amal ibadah kita adalah dosa niat yang salah ketika meniatkan ibadah karena urusan dunia. Dalilnya adalah surat Hud 15 dan 16. Sebelum kita sampaikan secara panjang lebar pemahaman dari dua ayat ini, kita harus paham, ikhwan. Ternyata para sahabat adalah orang yang paling gemar untuk membaca Al-Quran. Tapi tahukah antum, manakah ayat yang paling banyak menguras air mata para sahabat ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Ya. Jadi ayat yang paling banyak menguras air mata para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran bukan hanya ayat ketika dibacakan di dalamnya sifat neraka sampai mereka berlindung darinya. Bukan hanya ayat yang menceritakan tentang hari kiamat, bagaimana kedahsyatan dari hari kiamat. Karena para sahabat kalau sudah membaca itu sepakat, mereka ketakutan, bergetar hatinya, bergidik jiwanya ketika melewati ayat itu. Tapi tahukah kita ada satu ayat yang paling banyak nguras kehidupan air mata para sahabat ketika mereka itu membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran? Dan tidak ada jawaban dari pertanyaan ini kecuali apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kemudian berkata, "Ra'aitu, aku ini melihat para sahabat bagaimana ketika mereka itu membaca Al-Quran. Dan tidak pernah aku dapati para sahabat paling banyak mereka itu menangis kecuali ketika mereka melewati dua ayat ini. Surat Hud ayat 15 dan 16. Itu sudah tumpah air matanya seluruh para sahabat kalau sudah membaca ayat itu. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak kemudian berkata, kenapa para sahabat itu paling khawatir dan paling takut tumpah air matanya ketika mereka membaca tentang ayat ini? Maka kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, karena para sahabat itu khawatir jangan-jangan ibadah yang mereka lakukan hanya berniat untuk dunia, balasannya sudah disempurnakan oleh Allah ketika mereka hidup, dan mereka tidak lagi tersisa untuk mereka di akhiratnya disebabkan mereka salah niat ketika mereka beribadah. Insyaallah sensitif betul. Jadi disinilah kita mengerti, Masya Allah, ternyata ayat ini merupakan ayat yang paling banyak nguras air mata. Di mana kemudian para sahabat ketika mereka membaca ayat itu, mereka itu merasa jangan-jangan ibadah yang telah kita lakukan dengan susah payah, ketika kemudian kita beribadah kepadanya, ternyata niatan yang kita miliki hanyalah salah ketika niatan untuk meraup dunia saja. Dan akhirnya apa? Allah memberikan dunia itu kepada mereka, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka nanti ketika mereka mati, ketika Allah mendapati niat mereka itu salah dalam ibadah hanya untuk dunia. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita harusnya faham di antara persoalan hati yang harus kita jaga. Bukan hanya ketika kita menjaga diri kita supaya tidak menyembah kepada patung dan tidak meminta-minta kepada kuburan ketika kita punya hajat. Betul, ini juga kita harus jaga karena itu syirik. Tapi ternyata di antara perkara yang harus kita jaga, di mana terkadang kita lalai untuk menjaga hati kita, justru dosa itu tidak dilakukan oleh alat kelamin kita dan tidak dilakukan oleh kemudian mulut kita dan tangan kita, tapi dilakukan oleh hati kita ketika kita lalai menjaganya. Kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita ngaji hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Tidak ada harganya itu di sisi Allah. Kenapa? Dunia itu ikhwan di hadapan Allah lebih hina daripada bangkai seekor anak kambing. Makanya Nabi kan pernah kan dapetin sahabat, kemudian Rasulullah kemudian ngangkat kan anak kambing
dalam keadaan sudah jadi bangkai. Kemudian Rasulullah bertanya, kalian mau nggak mendapatkan ini? Wong hidupnya aja nggak mau ya Rasulullah, apalagi ketika sudah mati. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya ini di sisi Allah itu dunia itu lebih rendah daripada kalian memandang ini. Dan Allah paling benci kalau ridhonya yang ada di atas arsy, ana dan antum samakan ridhonya Allah dengan sesuatu yang di pandangan Allah lebih hina daripada seekor kambing, yaitu dunia dan materi. Allah benci. Makanya sampai apa? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Saking Allah bencinya ikhwan, sampai Allah kemudian mengingatkan kerasnya adab bagi orang yang semacam itu, sampai Allah katakan orang itu semacam itu kelak pada waktu di neraka, pada waktu di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka, sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan, karena Allah itu paling benci. Dan Allah tidak pernah menerima satu amalan ketika amalan itu diniatkan untuk urusan duniawi. Nah, sedangkan banyak loh, kadang-kadang kita itu tidak tahu kalau rayap itu masuk di dalam jiwa kita, ngikrik kemudian melihat celah kapan hati kita itu kemudian terbuka, kemudian akhirnya kita masuk ke situ. Dan begitu lembutnya setan itu untuk kemudian merusak kehidupan hati kita, sampai niat kita itu tergiur hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Kadang-kadang niat itu kan tidak kita sadari ikhwan, saking lembutnya setan itu menggoda hati kita. Asalnya kita kemudian beribadah dengan benar, tapi di tengah-tengahnya kita rusak ketika sudah melihat pesona dunia, kemudian kita ambil pesona itu, lalu kita lupa tujuan pertama kita itu adalah akhirat. Maaf loh, kita ini bukan pemilik hati layaknya Superman yang begitu kuat, enggak ikhwan. Tapi kita pemilik hati yang sangat rapuh, di mana pagi kita bisa berkata ini, di mana sore kita bisa berubah lagi. Dan tidak ada perkara yang paling menipu hati kita kecuali apa? Pesona dunia itu yang paling menipu dalam kehidupan kita. Makanya sampai Masya Allah, banyak orang yang hari ini tidak sadar beribadah itu yang niatannya hanya untuk membangun kehidupan dunia. Sholat, tapi niatannya apa? Supaya kemudian warungnya laris. Kemudian ketika perusahaan mau ambruk, ngobrol. Mbok ngundang anak yatim. Sapu-sapu itu kemudian kepalanya. Kasih kemudian amplop. Kemudian kasih mereka itu nasi, nanti biasanya sukses lagi. Akhirnya kemudian mengundang anak yatim yang harusnya menjadi motivasi kita untuk mendekatkan kita dengan Nabi, karena Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatimi hakada. Niatannya bukan dekat dengan Nabi, tapi niatannya apa? Supaya proyek dan perusahaan yang kita miliki yang asalnya mau ambruk terbangun kembali ketika kemudian kita melihara anak yatim. Padahal sodakoh ana, sodakoh antum, puasa ana dan puasa antum hanya untuk membangun kehidupan akhirat loh. Mana ada dalilnya puasa kita untuk bangun kehidupan dunia? Kalau kemudian puasa kita untuk bangun kehidupan dunia, tidak ada pintu surga yang namanya Ar-Royan. Padahal pintu surga itu namanya Ar-Royan. Untuk siapa? Orang yang gemar berpuasa. Sampai kemudian pintu surganya namanya Ar-Royan untuk manggil antum dan ana apabila antum dan ana adalah orang yang suka untuk berpuasa. Kalau sholat tahajud kita hanya untuk membangun rumah, maaf loh, tidak ada pintu yang namanya pintu surga, itu namanya sholat. Di mana kemudian ada salah satu pintu yang bernama pintu sholat, di mana manggil-manggil kepada ana dan antum apabila kita ini rajin untuk melaksanakan sholat. Tapi Masya Allah kan, karena banyak orang tidak ngerti tentang hakikat keburukan, dia hanya paham tentang ibadah, maka kemudian akhirnya apa? Lahirlah orang-orang yang mereka beribadah bukan untuk membangun kehidupan akhiratnya supaya dia mendapatkan kebaikan, enggak, tapi mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia. Tapi ya betul itu Ustaz, ya betul, dikasih sama Allah memang. Bukan berarti orang yang meniatkan dunia ketika beribadah nggak dapat, enggak, kata siapa? Allah yang jamin dapat. Mana dalilnya? Tadi mangkana yuridul hayatad dunya wa zinatan nuwaffi ilaihim a'malahum. Lihat, nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Allah menyampaikan kami kasih kepadanya wa hum la yubkhasun, dan tidak dikurangi oleh Allah itu. Ternyata benar kok. Habis saya kemudian ngusap anak yatim juga akhirnya proyeknya gede. Ya memang Allah kasih. Saya benar kok. Kemudian ternyata ketika saya itu puasa ternyata proyek suami saya juga lancar. Memang Allah kasih. La yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Tapi nanti di akhiratnya ketika ditimbang oleh Allah dia bingung. Loh, salat saya mana ya Allah? Bisa jadi Allah akan mengatakan, loh salat kamu kan untuk proyek. Sudah dikasih proyeknya, selesai.
Bisa jadi ada orang yang kemudian minta, "Loh ya Allah, saya itu puasa Senin Kamis. Kok puasa Senin Kamis tidak ada?" Loh, puasa Senin Kamis itu karena anakmu kan lagi ujian. Ya kemudian kamu puasa supaya anak kamu lancar ujiannya. Saya pernah Pak mendapati ini. Ada ibu-ibu, yang semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita. Kita sampaikan bukan untuk apa-apa, hanya terambil pelajaran. Ada ibu-ibu itu yang pernah minta kajian sama anak, "Ustaz kajian ya. Tapi 3 hari. 1 hari aja belum tentu saya bisa ngasih Bu," saya bilang. "Ya apa-apa, pokoknya kalau bisa 3 hari Ustaz." Dan itu jam 9 sampai jam 11. Saya akhirnya tertarik ngobrol. Saya kemudian tanya, "Kenapa harus 3 hari Bu?" "Iya Ustaz, karena anak kita lagi ujian dari Senin sampai Rebo." Jadi kita ngaji pagi, kita datang 7:30, ada kajian ibu-ibu Ustaz. Ada perkumpulan orang tua murid, di mana kita sepakat, kita kemudian dampingi anak-anak kita ketika mereka ujian, kita dampingi, kita ngaji Quran dari 7:30 sampai jam 9, setelah itu kita kajian. Saya mikir aja, Masya Allah, tidak boleh Ibu, tidak boleh kayak gitu. Saya sampaikan dalilnya, terus kemudian saya sempat berkata kepada beliau, kalau kemudian ujian anak ibu ditentukan dengan ibu ngaji, kasihan banget itu. Kalau kemudian temannya itu non muslim, itu tidak bisa jawab. Kenapa? Ibunya tidak ngaji kok. Ibunya tidak baca Quran kok. Tapi ternyata masih banyak nggak non muslim yang bisa jawab persoalan itu, masih jawab soal. Masih banyak. Kenapa? Karena anak kita mampu jawab itu bukan karena antum dan saya ngaji Quran ketika mereka ujian. Ya kalau mereka belajar mereka jawab, kalau mereka tidak belajar ini tidak bisa jawab. Tapi di situ kita mendapati apa? Masya Allah. Ternyata banyak di antara kita yang masih punya niatan dalam kehidupan dunia kita, dalam kehidupan amal ibadah kita. Ternyata kita hanya meniatkan untuk urusan dunia. Dan itu termasuk di antara perkara rayap. Bahkan kemudian sampai diterangkan oleh Allah tadi di dalam surat yang ke-15, surat Hud. Itu yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan neraka. Masya Allah. Hati-hati terhadap hati kita. Masalah niat itu penting banget Pak. Makanya sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu berkata apa? Sunnah itu intinya 3. Yaitu hadis dari Aisyah, hadis dari Umar bin Khattab, dan hadis dari Nu'man bin Bashir. Itu saja intinya sunnah itu. Hadis Umar bin Khattab itu hadis apa Ustaz? Yang bapak-bapak hafalkan separuh itu loh. Innamal a'malu binniyat. Setelah itu melanjutin tidak bisa. Itu pokoknya hadis sepertiga di situ. Ngurusin tentang masalah niat. Itu intinya sunnah. Hadis yang kedua, hadis dari Aisyah. Hadis tentang apa itu? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mendatangkan satu urusan yang tidak termasuk dari urusan kami maka tertolak. Hadis tentang ittiba kepada dalil. Ngikutin dalil, jangan ngikutin prasangka, jangan ngikutin kebanyakan orang. Intinya sunnah yang ketiga itu apa? Yaitu hadis Nu'man bin Bashir. Yaitu adalah perkara yang halal jelas, perkara yang haram itu jelas, perkara yang syubhat itu banyak. Itu menjaga makanan, harta. Intinya sunnah itu 3. Dan termasuk di antara intinya sunnah itu apa? Jaga niat itu. Jadi betul-betul akhirnya kita diwajibkan di dalam masalah sunnah. Kalau ada orang yang mengaku dirinya, menepuk dadanya bahwasanya saya sudah ngerti tentang sunnah insya Allah dan sudah paham tentang sunnah. Kalau dia tidak memperhatikan niatnya, berarti gagal. Antum belum paham sunnah sama sekali, sampai antum memperhatikan niat antum, memperhatikan dalil yang sampai ke telinga antum, dan sampai antum memperhatikan apa yang antum masukkan ke dalam mulutnya antum. Makanya niat itu penting. Dan dari sinilah kita paham, tidak boleh beribadah dengan cita rasa dunia. Tidak boleh dengan cita rasa dunia. Kenapa? Dunia anak dan dunia antum sudah ditentukan oleh Allah, ikhwan. Sudah dijamin oleh Allah. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya dunia kita sudah dijamin oleh Allah, dunia kita sudah dijamin oleh Allah, lalu ngapain kita merusak kehidupan akhirat kita hanya untuk sesuatu yang telah dijamin oleh Allah? Sampai merusak sholat kita, sedekah kita, puasa kita, umrah kita terhadap sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu apa? 1, kehidupan akhirat kelak nanti ketika kita di surga atau neraka, itu baru kehidupan kita yang belum dijamin oleh Allah. Kenapa? Itu berdasarkan amal kita. Ya sudahlah. Kalau memang kita belum dijamin tentang kehidupan akhirat, tujukan segala amal kita itu hanya untuk akhirat. Jangan pernah tukar kehidupan akhirat kita dengan kehidupan dunia ketika meniatkan apa yang kita lakukan hanya untuk dunia. Ngajar
hanya untuk ngejar duit yang dikasih oleh panitia. Antum ngaji hanya untuk mendapatkan apa yang antum inginkan dari kehidupan di dunia. Ada yang ngaji karena apa? Pengen nyari jodoh. Biar ketemu akhwat. Alah ya Allah. Ada yang ngaji kemudian supaya ketemu ikhwan. Kan ada akhwat yang ngaji, saya tanya, ngajinya ini. Loh kalau nggak ngaji nanti nggak ketemu jodoh. Loh kita kira itu kajian ilmu itu biro jodoh apa? Nggak boleh lah, nggak boleh. Itu niatan dunia. Loh laki-laki kalau perempuan itu kalau bukan dunia apa namanya? Hewan. Ini dunia lah. Laki-laki itu dunia. Dan banyak orang yang maknanya itu cakupannya banyak, bukan hanya melulu materi. Sampai niatan ketika kita kemudian puasa hanya karena kita ngelihat timbangan kita sudah menunjukkan angka 8182, itu juga niatan dunia. Kemudian kita melakukan ini akhirnya terdorong untuk melakukan sesuatu karena kemudian kita merasa ada yang berkurang dalam urusan dunia kita, lalu kita genjot ibadah itu karena dunia kita berkurang, itu sama ikhwan. Dan sesungguhnya batasan antara ikhlas dengan tidak ikhlas itu tipis banget, dan yang tahu antum, dan kita tidak boleh menghukumi orang lain. Jangan kemudian antum menjadi polisi dan hakim atas niat ya. Saya ngelihat antum itu tidak ikhlas. Loh, itu siapa? Namanya hati itu yang tahu antara iya dengan Allah kok. Tapi kemudian kita sendiri yang jawab, ini saya ini untuk Allah atau untuk dunia ini? Sampai-sampai ingat-ingat loh, ya ini saya sudah saya ingatkan berpuluh-puluh kali. Bahkan saya ingatkan bapak-bapak ketika nyokolakan anak, itu di situ terjadi penyimpangan besar-besaran dalam niat. Kenapa? Banyak orang tua yang hari ini nyekolahkan anaknya itu niatannya dunia, supaya anak nanti kemudian ketika SD, SD-nya favorit, SMP-nya SMP favorit, SMA-nya SMA unggulan, kuliahnya di tempat yang bonafit. Kenapa? Supaya gampang nyari kerja. Coba, bisa jadi loh kita selama ini, bisa jadi kayak gitu. Akhirnya kita ketika ditimbang kita ngomong, ya Allah dihisab, ya Allah saya sekolah, ya Allah dari jam 7 sampai jam 1, dari umur saya 8 tahun sampai umur saya 19 tahun atau 21 tahun saya sekolah. Bisa jadi Allah kemudian mendebat kita dan berkata, lu sekolahmu kan hanya untuk mendapatkan ijazah, supaya gampang kerja, bukan niatannya untuk aku dan bukan niatan untuk agamaku. Dan apa jawaban yang akan kita berikan kalau Allah membuka rahasia hati kita? Emang nanti dibuka Ustaz? Iya. Mana dalilnya semua rahasia hati kita akan dibuka? Bukankah Allah berfirman, yauma tublas sarair, akan datang satu hari ketika Allah menyingkap sarir. Sarair itu sarirah. Semua rahasia hati yang paling terpendam di hati yang paling dalam, semuanya akan nampak. Dan itu tidak ada dusta di hadapan Allah. Oh, bukan berarti kalau kita tidak boleh nyekolahkan ke umum. Tidak, sekolahkan ke umum. Tidak apa-apa kalau memang anak kita memang tidak bisa ke pondok. Tidak semuanya harus ke pondok, Pak. Ya, tidak semuanya harus ke pondok. Kadang-kadang kita maksa anak kita sudah tidak mau, jangan dipaksa. Ya. Nanti anak kita kemudian marah-marah, bapak dulu aja nggak ke pondok, maksa saya ke pondok. Gitu. Ya usah dipaksa, tidak apa-apa sekolah umum. Tapi tanamkan kepada mereka, nak, kamu itu belajar, itu kemudian karena Allah. Kalaupun kamu belajar matematika, jadilah matematika yang bertauhid, faham sunnah. Ketika akidahmu dan sunnahmu itu manggil kamu untuk kontribusi, kamu datang, kamu berikan pengabdian kamu kepada Islam ketika ilmu yang kamu dapatkan itu diperlukan oleh Islam. Jadi dokter silahkan Pak, silahkan anak bapak misalkan 10 atau 12 dari istri 1 atau 2. Kemudian bapak niatkan ini jadi dokter, ini jadi ulama, yang ini jadi orang yang hafid Quran, silahkan, tidak apa-apa. Tapi katakan sama mereka yang sekolah umum itu, Masya Allah, kalau kamu jadi dokter, jadilah dokter yang betul-betul paham akidah. Kalau kaum muslimin terdolimi, kamu bantu mereka, kamu tinggalkan dunia kamu sementara, bantu mereka yang membutuhkan. Itu yang benar. Dan itu yang kita perlukan kan, Masya Allah, kan? Menjadi ahli tauhid dalam segala bidang. Menjadi arsitek yang kemudian paham tauhid kan, supaya masjid itu indah, nyaman tuh gimana, supaya kemudian orang yang paham tentang televisian, dia paham tentang akidah, enak, ikhwan. Bukan berarti kemudian melarang anak kita untuk sekolah di tempat umum, tidak ada larangan untuk mempelajari itu. Cuma yang kita harus paham, tanamkan akidah supaya mereka tidak mandul dari agama Allah ketika tidak memberikan manfaat. Ya, mungkin antum paham ya tentang mandul itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rijaluhu thiqah ila syarhabil, dikeluarkan akhrajahu Imam Ahmad. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, semua rijal dalam hadis ini thiqah.
Yaitu kemudian ketika Nabi mengatakan ata'uduna manir rukub, kalian ngerti nggak siapa orang yang mandul itu? Kemudian para sahabat jawab, orang yang mandul itu alladzi la yuladun lahu, yang tidak punya anak ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, la laisa dzalika rukub, bukan itu orang yang mandul. Orang yang mandul adalah man lahu auladun wa lam yuqaddim min auladihi syai'an fi sabilillah. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak, tapi walaupun anaknya banyak, tidak ada satupun dari anak yang dia miliki di mana anak itu memberikan manfaat untuk Islam. Maka orang tuanya jadi mandul. Jangan sampai loh Pak, anak kita sudah kita jejeli dengan dunia terus, akhirnya apa? Mandul. Tidak paham tentang urusan din, tidak paham tentang urusan dakwah, tidak ngerti urusan sunnah, tidak ngerti tentang urusan kaum muslimin. Berarti apa? Saat itu kita orang tuanya menjadi mandul di hadapan Allah, walaupun kita punya 1000, 15, 20 anak, tapi anak kita tidak bisa memberikan manfaat untuk Islam. Mandul kita. Gara-gara dunia kita fahamkan ke anak kita sampai tidak ngerti urusan akhirat. Ya. Kita itu harusnya untuk itu kayak para sahabat itu loh. Para sahabat itu Masya Allah, anak-anak mereka Pak, jadi wakafnya mereka di jalan Allah. Itu para sahabat. Makanya sampai kita mendapati Anas bin Malik dititipkan siapa? Ummu Sulaim. Dititipkan, diwakafkan oleh Nabi. Diwakafkan kepada Nabi. Ini namanya Rasulullah. Sampai hari ini Pak, maaf ya, kita mampu mencium bau wanginya sunnah. Salah satunya dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kenapa? Anas bin Malik termasuk salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Nu'man bin Bashir, Abu Sa'id Al-Khudri, ada Aisyah, ada Anas bin Malik. Hari ini kita mencium bau wanginya sunnah, salah satunya dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ibunya Ummu Sulaim mandul? Enggak lah. Wong anaknya mengharumkan sunnah kok. Kita lihat kemudian saya Ummu Khansa mandul? Enggak ikhwan. Dia mewakafkan 4 anaknya untuk kemudian berjihad di jalan Allah. 4 anaknya meninggal di dalam peperangan. Mandul Ummu Khansa? Enggak mandul Ummu Khansa. Kenapa? Anaknya sudah bermanfaat di jalan Allah. Ibundanya Imam Bukhari mandul? Enggak ikhwan. Antum tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari akhirnya menjadi ulama besar yang akhirnya menyusun kitab paling sahih setelah Al-Quran, yaitu adalah Sahih Bukhari. Tahu kita? Kecilnya itu buta. Siapa yang paling banyak mendoakan beliau supaya kembali matanya normal? Karena beliau inginkan anak ini menjadi ulama besar. Ibunya setiap waktu tumpah air matanya untuk mendoakan Bukhari kecil. Sampai Allah berikan karomah. Tiba-tiba beliau tidur, kemudian ketika dalam tidurnya melihat mimpi bahwasanya Bukhari telah dikembalikan penglihatannya. Bangun, dilihat Imam Bukhari sudah mampu melihat. Mandul ibunya Imam Bukhari? Tidak mandul. Kita lihat, yaitu ibunya Salahuddin Al-Ayyubi. Antum tahu ikhwan? Salahuddin Al-Ayyubi itu bapaknya Nuruddin Al-Ayyubi. Ternyata ibunya itu lahir dari seorang wanita yang betul-betul bercita-cita besar. Saya lupa nama ibunya. Beliau ini kemudian dilamar banyak sekali. Laki-laki selalu ditolak. Sampai ada salah satu ahlul ilmi yang tahu tentang wanita solehah ini berkata, loh, kamu ini dilamar banyak sekali laki-laki, kenapa kamu tolak terus? Kenapa kamu tolak terus? Iya, karena mereka tidak bisa mewujudkan apa yang aku minta. Loh, apa sih yang kamu minta? Mahar? Enggak. Yang aku minta 1. Aku pingin punya seorang suami yang bercita-cita bagaimana menjadikan Baitul Maqdis dibebaskan oleh anakku nanti, insya Allah. Laki-laki mundur 1 persatu Pak. Makanya kalau ada akhwat banyak nolak ikhwan, nah itu mungkin salah satunya punya cita-cita yang sama. Ya. Jadi kemudian akhirnya apa? Ketemu dengan seseorang namanya Nuruddin Al-Ayyubi, di mana beliau punya cita-cita yang sama, yaitu ingin punya seorang wanita yang wanita itu ingin mendidik anak supaya membebaskan Baitul Maqdis. Saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh pasukan salibis. Masya Allah ikhwan. Dari seorang rahim yang taat bertemu dengan air yang memiliki kesolihan. Air ini membasahi rahim yang taat. Lahirlah anak yang luar biasa, Salahuddin Al-Ayyubi, yang membebaskan Baitul Maqdis. Itu tidak mandul. Kenapa saya sampaikan kayak gini? Karena di antara penyimpangan niat Pak, dalam poin yang pertama ini, di antara yang paling besar itu apa? Niat orang tua ketika nyekolahkan anak, bahwasanya niatnya itu adalah dunia. Dan itu bisa merusak kehidupan akhirat anak kita. Emang tidak boleh Ustaz nyari ilmu untuk urusan dunia? Tidak boleh. Mana dalil secara spesifik? Ada.
Rasulullah menyampaikan, "Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yarih raihatal jannah." Makanya sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, siapapun yang dia itu mencari ilmu, yang harusnya niat dia mencari ilmu adalah karena Allah, tapi dia mencari ilmu diniatkan karena sekeping dari kenikmatan dunia, Nabi berkata, "Lam, tidak akan pernah yarih," dia mencium baunya surga. Mencium aja ndak, ikhwan. Mencium aja ndak. Kenapa? Saking dalamnya Allah tenggelamkan mereka di neraka sampai mencium baunya neraka aja ndak. Saking bencinya Allah, ridhonya dia disamakan hanya karena sekeping dari dunia, di mana itu lebih rendah daripada seekor anak kambing yang telah menjadi bangkai. Ya. Jadi kemudian kita, mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa kok sampai semacam itu ya Ustaz? Allah itu kemudian membenci orang yang beramal untuk dunia." Ya tadi penjelasan para salaf, karena dunia itu senilai seekor anak kambing yang bangkai, antum samakan ridhonya Allah di atas arasy-Nya dan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, lalu kita samakan dengan seekor anak kambing bangkai yang hina. Makanya Allah betul-betul marah sampai Allah itu hapuskan amal ibadah disebabkan kalau kita punya niatan yang semacam itu. Mungkin pertanyaannya, "Ustaz, gimana kalau dulunya kita pernah gitu? Sekolah dulu kita SD ngejar nem kita tinggi, supaya nem kita 4,1, 4,2, masuk SMP. Kemudian di SMP juga ngejar Eptanas. Tahu Eptanas ya? Kalau ada yang tahu Eptanas berarti pastikan umur kita tua sama-sama. Jadi kemudian Eptanas, kemudian masuk ke SMA, terus kemudian masuk ke kuliah, kita selalu ngejar itu. Ya, ulama kemudian mengatakan kalau betul-betul karena kita belum paham banget dari awal, maka dengan taubat akan mengembalikan semua ibadah itu menjadi milik Allah dengan taubat dan nasuha. Tapi kalau ada orang setelah dia tahu terhadap satu ilmu ini lalu dia salah, dari awal dia niatnya sudah salah, maka niat yang dari awal sudah salah tidak akan lagi mampu dikembalikan walaupun dia sudah bertaubat nasuha. Contohnya gini, ada orang nih sedekah. Ini sedekah, Pak. Ada orang yang sedekah. Dia sudah tahu ilmunya nih, bahwasanya kemudian nggak boleh niatan untuk dunia. Kemudian dia sedekah. Dari awal sedekah niatannya sudah salah. Bahwasanya niatan sedekah itu apa? Dunia. Supaya nanti 700 kali lipat. Berarti kalau 1 juta, 700 kali juta. Masya Allah, gampang banget ya. Tidak boleh kan kayak gitu. Tidak boleh kayak gitu. Kalau ada ustadz yang menyampaikan satu, jangan dihujat. Hujatan antum tidak membawa manfaat. Doakan beliau. Yang kedua, kasih udzur. Mungkin beliau belum paham. Yang ketiga, mungkin ada yang menyampaikan dengan baik kepada beliau. Sunnah ini tidak perlu menghujat ikhwan. Ya. Jadi kalau ada ikhwan, ada seorang ustadz fulan siapapun yang salah, tidak perlulah dihujat, disalahkan, di antum syargi ini tidak betul, ini di grup-grup, tidak usah gitu. Sampaikan baik-baik kepada beliau, serahkan doa. Karena mungkin beliau belum tahu hadisnya. Ya. Ini kembali kepada ini. Ini sedekah. Dia sudah tahu ilmunya. Kemudian dari awal niatannya sudah salah. Niatannya adalah untuk dunia. Kalau satu amal dari awalnya sudah salah niatan, sebagian ulama mengatakan walaupun nanti dia bertobat, amalan itu tidak akan kembali. Kenapa? Dari awalnya sudah rusak. Dari awalnya sudah rusak. Sama dengan riya. Ustadz, saya pernah melakukan ibadah ini, rusak. Tapi rusaknya ketika dari awal antum sudah rusak awalnya, sudah rusak niatnya, maka tidak bisa dikembalikan walaupun dengan tobat. Sebagian ulama salaf mengatakan itu. Kenapa? Dari asasnya sudah rusak. Tidak ada lagi yang tersisa. Tapi beda kalau kemudian ada orang yang beribadah, niat pertamanya adalah karena Allah. Di tengah-tengahnya rusak. Kemudian di akhirnya dia kemudian kembali setelah dia muhasabah. Dia kembali setelah muhasabah, dia kembali, ya Allah, ternyata puasa saya itu salah. Ada gara-gara orang yang memujinya, kemudian saya sampai tergelincir. Maka kemudian ketika dia di akhirnya, kemudian dia bermuhasabah, maka dengan taubat, pahalanya tetap kembali insya Allah. Selama dari awalnya itu benar. Selama dari awalnya itu benar. Jadi kalau antum ingin puasa sunnah, dari awalnya benar nih.
ketika sahur bener, ketika pagi nggak sarapan bener, duha bener, siang doang yang rusak. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, Masya Allah ya, makan nggak kamu? Enggak, lagi puasa. Masya Allah ya, solih bener ya, Masya Allah, sudah berubah antum ini. Kita Masya Allah ya, cikotnya ditarik-tarik. Kalau nggak ditanya sedih banget, Masya Allah, itu kok nggak ada yang nanya ya, nggak tahu kalau saya lagi puasa. Di tengah-tengahnya rusak, ikhwan, di tengah-tengahnya rusak. Maka kemudian setelah itu antum menjelang jam 4, jam 3, antum kemudian ingat, ya Allah tadi saya dipuji kayak gitu Allah. Kemudian antum langsung baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Antum menyesal banget, ya Allah saya tadi tergelincir hati saya, ya Allah. Itu masih bisa balik ketika antum betul-betul bertaubat. Tapi kalau dari awal, saya besok akan ke tempatnya fulan, calonnya calon saya ini. Kemudian biar tahu, sengaja saya milihkan hari Kamis supaya dia tahu kebiasaan saya itu puasa Senin Kamis. Datang itu ketemu calon mertuanya, enggak makan mas, enggak saya Insya Allah kalau hari Kamis enggak makan gitu. Kalau dari awal sudah rusak, walaupun antum bertobat dia akan kembali. Kenapa? Asasnya sudah rusak. Jadi disitulah kita paham apa yang pertama, di antara rayapnya ibadah kita kepada Allah, yaitu adalah niatan yang diniatkan ibadah kita hanya untuk dunia. Ayo kita balik. Makanya Masya Allah, hal ini berat Ustaz, betul. Tapi beruntungnya apa? Kita paham ini. Inilah indahnya kalau kita sudah mereguk kenikmatan pemahaman Nabi dan para sahabat. Akhirnya kita paham, kita merevisi, ya Allah, anak kita jangan sampai terulang. Kita saatnya nanti di tengah malam kemudian kita berdoa, ya Allah apa yang rusak dari ibadah kita ketika pernah saya niatkan untuk dunia, ya Allah saya mohon maaf, ya Allah saya belum ngerti ilmunya, belum paham pemahamannya. Kembalikan sama Allah. Dan itulah indahnya ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk mengetahuinya. Dan kita akhirnya paham, sampaikan itu ke anak kita supaya tidak menjadi kesalahan 2 kali hanya disebabkan karena hati. Jadi jangan dikira loh, kejahatan yang menyebabkan dosa itu kejahatan kelamin dan kejahatan tangan. Tapi kejahatan hati yang tersembunyi di hati ini, hati-hati dengan hati kita. Kenapa? Ana dan antum memiliki Allah yang detail memperhatikan masalah hati dan paham apapun yang terlintas di dalam hati kita. Ya, jadi Masya Allah itulah yang pertama. Jadi kemudian apa Ustadz untuk membantu kita supaya kemudian kita selalu bercita-cita untuk kemudian ngurusin, yaitu adalah urusannya adalah urusan karena Allah. Dan kita harus pahami, dunia itu menggiurkan Ustadz, menggiurkan ikhwan. Menggiurkan itu. Maaf ya, tidak terkecuali siapapun itu. Menggiurkan betul. Bukan berarti anak dan antum dilarang untuk kemudian memiliki dunia, enggak kok. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika sampai salah di dalam menempatkan apa yang kita dapatkan ketika kita meniatkan itu. Ustaz, gimana kita nyikapin? Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita nyikapin hadis-hadis yang memang menjanjikan satu ibadah itu dijanjikan dunia? Contohnya, yaitu adalah contohnya haji dan umroh. Haji dan umroh itu salah satu fungsinya apa, ikhwan? Apa fungsinya haji dan umroh? Salah satunya apa? Apa? Memperluas rezeki, ya, yaitu menghapuskan kefakiran. Itu kan jelas tuh, istighfar, memperbanyak rezeki. Nah, sebelum itu saya harus sampaikan dulu ikhwan. Allah ketika menyebutkan kata atas satu ibadah, Allah itu tidak menyebutkan kata dunia, tapi Allah sebutkan dalam bentuk kata rezeki. Dan kantor kan harus paham kan, dunia dengan rezeki itu beda atau tidak beda? Beda. Kalau kita mendapatkan uang, mendapatkan pakaian, mendapatkan papan, kemudian mendapatkan pangan, itu dunia. Kalau rezeki, enggak. Rezeki itu apapun. Antum dilapangkan urusannya setelah antum banyak istighfar, itu rezeki. Dan Allah itu apa? Menjanjikan setiap ibadah itu bukan dengan dunia, tapi dengan rezeki. Dan rezeki itu tidak kemudian antum melulu terjemahkan itu dengan kata dunia. Salah. Ya. Mana kata rezeki itu tidak selalu dunia? Bukankah Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun? Di atas langit ada rezeki dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Apa itu artinya rezeki? Air hujan. Karena rezeki itu tidak selalu kemudian dengan kata dunia.
Jadi kita harus paham, kalau ada ibadah, di situ mengatakan ada balasan rezeki. Antum harus paham, bedakan antara dunia dengan rezeki karena sesungguhnya itu berbeda. Allah mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Saya ingatkan, Allah mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Ya, bahkan sampai kemudian orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, Allah masih sebutkan itu kehinaan dunia untuk mereka. Di dalam surat Al-Ahqaf itu sampai Allah kemudian mengatakan kepada mereka, ya. Mana itu kemudian dunia yang dulu kalian bangga-banggakan itu? Allah masih mencela dunia, tapi ingat, Allah tidak pernah mencela rezeki. Sampai orang dimasukkan surga itu bagian dari rezekinya Allah. Buka surat At-Talaq ayat yang ke-11. Kita buka sebentar. Sudah ketemu? Ayat yang ke-11. Dibaca. Surat At-Talaq, surat ke-65, ayat yang ke-11. Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah padamu yang menerangkan menurutmu agar dia menguatkan orang-orang yang beriman dan menegakkan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan menegakkan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Tuh. Allah sampai menyampaikan secara gamblang di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-11 untuk menggambarkan cakupan rezeki itu lebih besar daripada dunia. Jadi kalau Allah mengatakan antum kalau istighfar akan dilapangkan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, antum harus paham rezeki itu tidak selalu dunia. Ya. Karena kemudian pikiran kita rezeki dunia, kata siapa sih? Tidak. Makanya sampai Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Sampai Allah berfirman, barang siapa yang dia beriman, beramal salih, sampai dimasukkan ia ke dalam surga, kekal di dalamnya, mengalir kenikmatan air-air sungai di dalamnya. Perhatikan Allah menutup ayat yang ke-11. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang manusia. Ya, dunia itu. Jadi kalau kemudian kita mendapati Ustadz ini ada ibadah istighfar, melapangkan rezeki. Artinya rezeki itu apa? Bukan dunia. Jadi tidak melulu bahwasanya orang yang bersedekah itu pasti dibalas dengan dunia. Belum tentu, ikhwan. Supaya kemudian kita tidak langsung pikiran kita ngitung-ngitung sama Allah kalau bersedekah. Saya sedekah 1 juta, 700 juta kok nggak datang-datang ya? Karena saya pernah mendapati ada seorang Ustadz Fulan yang Allah rahmati beliau insya Allah. Ketika kemudian dia itu diprotes. Karena dulu kalau tidak salah itu di Twitter saya pernah baca. Ada salah satu di antara jamaahnya protes, Ustadz, saya sudah infak sekian puluh juta, kok nggak datang-datang ya infaknya kemudian balasannya. Ustadznya, Masya Allah, tenang beliau. Ngomongnya apa? Ya sudah, itu berarti infaknya kurang. Tambahin lagi. Ya Allah rahmati beliau insya Allah. Tapi kemudian yang kita ambil pelajaran itu apa? Yang kita ambil pelajaran adalah tidak semua loh orang yang sedekah itu dibalas oleh Allah di dunia. Mana dalilnya Ustaz? Loh, Ibunda Khadijah dan kemudian Abu Bakar itu dibalas di dunia atau enggak? Enggak. Abu Bakar itu kemudian banyak beliau itu infak, tapi kemudian ketika beliau akan meninggal dunia, hartanya beliau itu jauh merosot dibandingkan kemudian awal ketika sebelum dia masuk Islam. Jauh lebih banyak sebelum ketemu dengan Nabi. Contoh paling nyata lagi siapa? Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu berkah nggak hartanya? Berkah, ikhwan. Hari ini kita mencium bau wanginya sunnah itu salah satu harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah itu. Harta itu kekal, ikhwan, sampai berputarnya rotasi bumi. Itu hartanya Ibunda Khadijah. Nggak main-main itu. Kalau saya ditanya siapa harta yang paling barokah di umatnya Nabi? Kalau kemudian kita menyebutkan di awal-awal Islam cuma 2, Abu Bakar dengan kemudian Ibunda Khadijah. Itu
Terus di bawahnya Utsman, di bawahnya kemudian Abdurrahman bin Auf dan yang lain. Hartanya Ibunda Khadijah, antum tahu Ibunda Khadijah itu saudagar kaya. Baca itu Rahiqul Maktum. Saudagar gede. Dia disebut dengan Ummu Halah. Ya, Ummu Halah itu karena anaknya itu Halah. Dan memang terjadi perbedaan ikhwan. Beliau itu dinikahi oleh Rasulullah itu ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan umur 28. Walaupun yang terkenal di masyarakat kita umurnya berapa? 40. Kenapa ada sebagian yang melemahkan pendapat 40? Karena beliau masih punya banyak anak, di mana kalau di atas 40 secara logika manusia, walaupun kalau di atas semua kehendak Allah itu semua terjadi, itu kemudian sudah sulit untuk melahirkan keturunan. Makanya antum baca itu, tapi tidak penting lah itu. Yang penting kita paham itu ibunda kita, dan kita harus menghormati beliau dan ngikutin beliau. Ibunda Khadijah itu kemudian mewakafkan hartanya. Sampai hari ini kita mencium bau wanginya sunnah, kita akhirnya mengenal jalan ke surga itu karena harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah. Dan Rasulullah dipertemukan oleh Allah dengan Ibunda Khadijah itu betul-betul hikmahnya besar. Kenapa? Islam itu tidak tegak kecuali ada orang yang berkorban, dan Allah pilihkan wanita yang berkorban itu adalah Ibunda Khadijah. Masya Allah, luar biasa Ibunda Khadijah itu. Orang yang paling pengertian dengan Nabi. Pemenang hatinya Rasulullah itu siapa? Ibunda Khadijah. Sampai Nabi melihat kalungnya Ibunda Khadijah ketika Ibunda Khadijah sudah meninggal. Melihat kalungnya tok, netes air matanya Rasulullah, nangis melihat kalung itu, karena kalung itu miliknya Ibunda Khadijah. Orang yang paling pengertian. Antum bisa bayangkan, saya bayangkan Ibunda Khadijah itu. Sampai Nabi tidak pernah merasa marah dengan Ibunda Khadijah. Dan Nabi tidak pernah sama sekali ada satu konflik yang menyebabkan Nabi hampir menceraikan Ibunda Khadijah. Tidak ada. Tapi istri-istri beliau yang lain kan pernah. Sampai kemudian hampir mau diceraikan ketika masalah nafkah, sampai turunnya surat apa? At-Thalaq. Asarabu in talaqakunna ayyubdilau azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin. Yang mana itu kemudian hampir kemudian diceraikan itu. Lalu kemudian akhirnya Allah berikan solusinya. Tapi kalau Ibunda Khadijah tidak pernah, ikhwan. Antum bisa paham kan? Gimana pemenang hatinya Nabi. Dan tidak pernah protes sama Rasul. Rasul malam-malam ke Gua Hira, pagi-pagi pulang, Ibunda Khadijah tidak komentar. Ya, malam-malam keluar lagi, kemudian ke gua untuk tahanus, pulang-pulang gemeter. Ibunda Khadijah itu ngomongnya juga bagus. Sini, aku selimutin. Coba kalau kemudian wanita tidak solihah, tuh kan, malam-malam ke gua, pulang-pulang gemeter kan? Makanya di rumah aja, ngapain atas. Itu Ibunda Khadijah. Saya itu Masya Allah senang banget baca sirahnya Ibunda Khadijah. Tapi Masya Allah, memang riwayat tentang Ibunda Khadijah tidak sebanyak istri-istri yang lainnya. Tapi Masya Allah, setiap istri itu harusnya membaca sirahnya Ibunda Khadijah. Memenang hatinya Rasulullah SAW. Dan beliau itu kemudian menanamkan hartanya di dalam dakwah. Jadi Islam itu tegak hari ini dengan izinnya Allah dan takdirnya Allah, salah satunya karena keberkahan harta yang ditaruh oleh Ibunda Khadijah. Sampai kemudian kita mencium indahnya sunnah, wanginya sunnah, itu karena Ibunda Khadijah. Dan itu terus berjalan sampai rotasi bumi ini berputar. Makanya tidak main-main kan rumahnya Ibunda Khadijah, sampai disebutkan dalam satu riwayat rumahnya Ibunda Khadijah itu hening, sepi. Kok sampai disebutkan kata sifat itu, kenapa Ustadz? Dalam riwayat disebutkan dalam syarahnya, untuk menggantikan segala kegaduhan yang dirasakan Ibunda Khadijah ketika rumahnya selalu tidak pernah tertutup pintunya untuk menyambut para sahabat yang belajar Islam. Padahal antum tahu kan, siapa yang paling sensitif sama rumah? Istri atau suami? Itu kan, itu ngomongnya pelan-pelan, jujur lah. Yang suka naruh penik-penik istri atau suami? Istri itu ratu ikhwan di dalam rumah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan diganggu itu singgasananya. Jadi kalau kemudian antum dapetin ini marah-marah, sudahlah, itu memang miliknya dia itu. Ya, perempuan itu memang bengkok, tapi bengkoknya itu yang menjadikan indah. Karena kemudian apa? Korden itu kalau tidak ada bengkoknya tidak indah. Ya. Jadi kita harus paham. Jadi Ibunda Khadijah, Masya Allah, luar biasa itu. Makanya kemudian apakah Ibunda Khadijah hartanya balik? Tidak ikhwan. Sampai beliau itu meninggal dunia, maka hartanya itu turun drastis dibandingkan ketika sebelum nikah dengan Rasulullah. Di situ menggambarkan kepada kita itu apa? Masya Allah, yang dinamakan dengan sedekahmu itu tidak selalu dibalas oleh Allah di dunia. Supaya kita paham, memang ibadah itu memang niatan untuk akhirat.
Jadi kalau ana dan antum membaca satu hadis, kok ada satu amalan di situ dijanjikan ada amalan-amalan rezeki, antum harus paham haknya itu apa dulu. Yang kedua, itu tidak boleh melengsarkan niat yang pertama bahwasanya tujuan kita adalah akhirat. Itu hanyalah nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan tidak boleh menggantikan niat yang pertama. Tujuan saya adalah karena Allah. Itulah yang menjadikan kita memahami. Jadi kemudian pahami, semua niatkan karena Allah. Tidak usah disalahkan apapun, ikhwan. Antum kemudian tiba-tiba mendapatkan satu ujian, kemudian antum berkata ini Masya Allah ini gara-gara nggak tahajud ini. Ya enggak lah. Ini gara-gara ini, tidak usah. Walaupun kita boleh muhasabah, silakan muhasabah. Tapi menyandarkan kerugian antum dari dunia gara-gara antum beribadah, itu merupakan perkara yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, amal yang merusak kehidupan akhirat yang kedua itu apa? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Insya Allah. Sudah 5:30 lebih, kita belum membuka tanya jawab. Dan qadarullah ma yasha, memang ada kajian berikutnya, yaitu salat maghrib nanti di satu masjid. Jadi baru satu Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Ibaratnya ke Semarang kita baru sampai Cikampek ini, masih panjang. Tapi enggak apa-apa, sabar. Ya. Karena apa? Ya sabar itu adalah perkara yang cepat mengantarkan ke surga. Allah alam bisawab, kita baru membahas satu rayapnya ibadah, yaitu adalah bagaimana kita meniatkan ibadah kita dengan niatan duniawi. Kita belajar, sang ustadz, siapapun ustadz, tolong ikhwan. Ustadz juga manusia biasa, doakan mereka ikhlas, mereka datang kepada antum dengan hati yang tulus karena Allah. Mereka tidak menyampaikan ilmu kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau mereka salah, mereka dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka juga manusia biasa yang punya hak yang sama untuk ditolong sama antum. Sama, kita juga mendoakan antum bahwasanya kita berdoa semoga amal kita hanya tulus karena Allah dan tidak pernah menyamakan ridhanya Allah dengan bangkai seekor kambing. Semoga kita memahami ini, tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, kamu sekolah kedokteran, pertanian, apapun itu silahkan. Allah tidak pernah melarang. Tapi niatkan ya nak, sesungguhnya kamu ini mempelajarinya karena Allah. Dan tidak perlu kamu nguber tentang dunia berlebihan karena sudah dijamin oleh Allah. Yang Allah perlukan adalah kita yakin terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Apa yang menjadikan kita harus betul-betul menjaga diri Ustaz dari pengaruh dunia sampai bisa merusak hati? Ya salah satunya doa. Makanya di antara doa yang sahih, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar hidup kami. Ya, bantu siapapun saudara antum supaya mereka beribadah betul-betul tulus karena Allah. Saling mendoakan. Semoga kita diberikan hati yang berkilau, dan indikator hati yang menawan adalah hati yang tulus mengharapkan ridhanya Allah dalam setiap apa yang dia kerjakan dan dia lakukan. Kalau antum melihat ada orang yang terindikasi ibadahnya itu karena dunia, walaupun antum tidak bisa memastikan, tidak usah dihujat, tidak usah divonis. Doakan, ingatkan dengan cara yang baik. Sunnah itu tidak menghalalkan kita untuk menghujat orang, tapi sunnah itu mewajibkan kita untuk menolong saudara kita yang sedang salah dan menolong saudara kita yang sedang dalam keadaan khilaf dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Agama ini dibawa oleh orang yang penuh dengan akhlak. Mari kita sempurnakan akhlak kita sebagaimana akhlak yang membawa agama ini kepada kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tidak ada pertanyaan? Ada. Betul. Minta dunia boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Berdoa minta dunia boleh. Yang tidak boleh beramal meniatkan dunia. Kalau minta dunia boleh atau tidak boleh? Sampai kemudian garam yang tumpah saja kita minta gantinya sama Allah. Hatta syash'ana alihi ida inqata, dalam satu riwayat, sampai tali sandal kamu yang putus, kalau bisa minta gantinya kepada Allah. Minta kepada Allah. Yang tidak boleh itu apa? Ketika kita niatkan ibadah, sholat kita, puasa kita, thalabul ilmi kita, jihad kita, karena dunia itu yang tidak boleh. Tapi kalau berdoa, mintalah kepada Allah apapun yang kita butuhkan selaku makhluk dan hambanya, supaya kita mampu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Jadi minta dunia boleh,
Ya, di antara minta dunia itu kalau paling baik adalah minta rezeki. Jangan minta dunia. Makanya salah satu doa yang dilazimkan oleh Nabi itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan rezeki itu banyak, ikhwan. Antum sabar, qanaah itu rezeki. Saya akan ceritakan kisah yang sering membuat saya salut. Ada seorang ikhwan jualan buku. Kayak antum ada mungkin di antara antum jualan buku. Yang mana anaknya 4 tinggal di Bekasi. Saya tanya sama beliau, antum berapa penghasilannya akhi? Ya saya tidak pernah ngitung Ustaz. Tapi antum butuh berapa setiap waktunya? Setiap bulannya tinggal di Bekasi dengan standar 4 anak. 2 jutaan itu minim Ustaz. Anak nyewa aja sudah 700-an kan sekarang rumah. Itu minim 2 juta Masya Allah. Kemudian saya ngomong kan refleks, antum yang sabar ya, antum yang sabar. Antum tahu jawabannya apa? Oh, saya belum saatnya bersabar Ustaz. Lu antum sabar? Enggak, saya bersyukur. Sabar? Enggak Ustaz, saya bersyukur. Saya nanya loh, yang menjadikan antum bersyukur itu apa? Lihat jawabannya ikhwan. Dia mengatakan, saya setiap pagi Ustaz jualan buku, ngangkat kemudian buku. Saya kemudian ngencengin itu buku saya di belakang motor saya yang butut. Saya nyusuri jalan bermodalkan dengan SMS ataupun WhatsApp di mana ada kajian. Dan saya tidak pernah tahu ketika saya menyusuri jalan itu hari itu rezeki saya berapa. Bisa 10.000, 20.000, 100.000, 200.000. Bisa jadi kadang-kadang muter-muter nggak dapat untung. Karena apa? Banyak Ustaz kadang-kadang nawarnya kebangetan. Ada yang kemudian panitia kajian nulis tidak boleh berdagang di sini. Akhirnya saya pulang. Juga disebutkan ibu-ibu kalau nawar tuh ya kebangetan kadang-kadang Ustaz. Ya buku itu gak usah ditawar berlebihan lah. 40.000 itu kalau kita sunnahnya itu samhan itu loh. Samhan itu toleran kalau nawar itu. Berapa ini 40? 1 juta boleh gak? Jadi kemudian Masya Allah beliau cerita kayak gitu. Tapi beliau mengatakan, saya tiap hari nyusuri jalan. Dan Masya Allah, saya bersyukur. Kenapa? Setiap hari saya diberikan qanaah oleh Allah. Saya tidak pernah tahu. Saya diberikan kesibukan tiap hari itu, ya Allah berapapun harta yang kamu berikan ya Allah saya ridho tiap hari. Saking sibuknya saya mikir untuk menjaga hati saya supaya hati saya tidak kecewa dengan harta yang saya dapatkan hari itu. Saya tuh tidak mikir panas, tidak mikir hujan, tidak mikir macet. Bagi saya terlalu ringan itu dibandingkan dengan kesibukan hati untuk menata supaya saya tidak kecewa hari itu. Dan saya bersyukur Ustaz, kenapa? Tidak semua orang bisa merasakan itu di waktu pagi. Lalu beliau sampaikan, tahu orang yang di kantor Ustaz? Saya tidak ini omongan beliau ya. Orang yang di kantor mungkin tidak punya rasa sebagaimana saya rasa itu saya miliki. Mereka datang ke kantor, mereka sudah yakin nanti di akhir bulan transfer itu nanti pasti memenuhi rekeningnya. Kalaupun dia kemudian sibuk di jalan, ya paling-paling dia memperhatikan berkeluh kesah terhadap apa? Macet, berkeluh kesah ini hujan, kesenggol motor lain itu saja. Tapi mungkin mereka jarang bisa merasakan kenapa? Qanaah itu dekat sama orang yang mereka terbatas. Ikhwan, itu bukan dunia, tapi rezeki atau tidak rezeki? Rezeki. Saya hari itu belajar dari seorang penjual buku yang tidak tamat aliyah. Tapi kata-kata yang dia sampaikan itu lahir dari kekuatan akidah. Nembus gak ke hati kita? Nembus ikhwan. Orang ngomong dari hati itu sampai ke hati. Kalau orang ngomong nggak dari hati, yang lisan ya sampainya ke telinga. Orang yang datang ngomongannya dari mulut sampainya ke telinga. Tapi orang yang datang ngomongnya dari hati sampai ke hati. Dari seorang penjual buku yang mana tidak tamat aliyah, tapi katakannya saat itu mengajarkan akidah. Allah itu Razak dan kita qanaah kepadanya. Itu rezeki. Orang-orang Syam yang di Turki ikhwannya atau di dalam, makanya tiap hari zaitun ikhwan. Tapi apakah mereka tidak mendapatkan dunia? Mungkin nggak dapat dunia. Kemah ikhwan, sepanjang jalan itu kemah. Antum bisa bayangkan cuaca di sana itu sekarang -2. Di kemah tidak ada MCK, lantainya lantai tanah. Kemudian tidak bisa nyalakan tungku atau menghangatkan badan, padahal -2. Tendanya tenda-tenda sederhana yang dibalut, yang dijahit itu dengan tangan mereka. Ya, sama anak-anak. Kemudian antum tahu ininya, tikernya dari karton, kata karton itu. Itu keadaan saudara antum ikhwan. Di sana itu kayak gitu. Dan satu pertanyaannya,
Sampai kapan mereka tinggal di kemah dan tenda itu? Ya, ada yang bisa jawab. Sampai kapan mereka di situ? Tapi dapat rezeki atau tidak? Rezeki, ikhwan. Mana tidak pernah itu melihat orang Suriah marah-marah menyalahkan takdir itu. Alhamdulillah saya belum pernah lihat itu. Selalu mereka kalau ngomong ditutup dengan kata-kata apa? Allahu Karim, Allahu Karim. Allah itu maha baik, Allah itu maha baik. Seakan-akan mereka itu pengen ngomong. Ujian Allah itu banyak, tapi kebaikan Allah itu lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Dan mereka selalu apa? Hasbunallah, hasbunallah. Terus kayak gitu. Padahal kehilangan rumah, kehilangan semuanya itu. Aleppo itu sekarang sudah jatuh. Tuh, tidak ada yang tersisa. Dari muslimin Ahlussunnah sudah tidak ada. Tapi Masya Allah sabar banget itu. Itu dunia atau rezeki? Rezeki. Sabar itu rezeki. Makanya Masya Allah minta rezeki, jangan minta dunia. Makanya Nabi mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nabi tidak mengatakan wa dunya thayyiban. Nabi mengatakan wa rizqan thayyiban. Nabi tidak mengatakan wa amwalan thayyiban. Tidak, wa rizqan thayyiban. Rezeki itu cakupannya lebih dahsyat daripada dunia. Barakallahu fikum. Ini terakhir. Ustaz, anak seorang janda, anak satu, umur 3 tahun laki-laki. Anak sudah mendaftarkan anak-anak untuk masuk ke kelompok bermain sekolah sunnah di Rawamangun. Qadarullah orang tua anak tidak menyetujui keinginan anak karena alasan jauh. Tidak ada yang bisa menunggu waktu belajarnya. Sudah anak kasih jawaban. Lalu alasan lain karena biaya terlalu mahal. Mereka khawatir anak tidak kuat membiayai sekolahnya. Akhirnya orang tua membujuk untuk disekolahkan di PAUD ngaji di TK dekat rumah saja. Tapi anak khawatir jika disekolahkan di sana tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Contoh dalam masalah sholat dan yang bagaimana anak menyikapinya. Buktikan kepada orang tua bahwasanya kita mampu untuk menyekolahkan di tempat yang jauh dengan jaminan akhirat yang lebih bagus. Sembari kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik, iringi dengan doa, pilih waktu yang mustajab untuk mendoakan orang tua kita. Karena apa? Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Kalau ternyata dalam perjalanan waktu tetap orang tua kita menolak, kita sampaikan, sudah Bu, ini adalah hak saya, kewajiban saya, insya Allah saya akan berusaha dan ibu akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya bukan hari ini, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. Berikan buktinya. Anak yakin insya Allah orang tua melarang ini hanya karena tidak ingin anaknya itu kerepotan ketika menyekolahkan cucunya terlalu jauh. Ini rasa cinta. Jangan suudzon kepada orang tua, berikan udzur. Karena mungkin dia belum memahami sunnah sebagaimana kita memahaminya, menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Maafkan kesalahan anak. Silahkan kalau anak ada yang salah untuk diingatkan. Saya terbuka untuk saling menerima nasihat di dalam kebaikan. Saya mencintai antum karena Allah. Semoga kita dijauhkan dari bisikan setan. Dan semoga kita dipertemukan di dunia dan dipertemukan kelak indahnya di surga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi apa rayap ibadah yang pertama? Langsung hafal. Niatkan ibadah karena dunia adalah rayap ibadah. Yang kedua, 3, 4 jawabannya sabar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.